Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismadewi dari kelas 11 IPA 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu resensi. Jadi di sini apa sih pengertian dari resensi ini? Jadi resensi adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya seni, bisa tentang drama, film, atau biasanya kita tuh selalu melakukan resensi pada buku. Nah, jadi apa aja sih yang ada di dalam resensi ini biasanya? Jadi yang kita bisa peroleh dari sebuah resensi adalah sebuah kelebihan dan kekurangan dalam buku tersebut. Jadi ada manfaatnya juga. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan apa sih langkah-langkah dari membuat resensi ini. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian dalam resensi. Yang kedua, kita harus menentukan identitas dalam buku yang akan kita resensikan. Yang ketiga, kita merangkum isi-isi yang ada dalam buku yang sedang kita resensi. Terus yang keempat adalah kita tuh mengemukakan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam buku tersebut. Yang kelima, di sini kita harus membuat resensi secara lengkap. Yang keenam, kita bisa menilai hasil resensi. Dan selanjutnya adalah tujuan dari meresensi buku. Jadi tujuan dari meresensi buku ini banyak sekali. Nah, salah satunya adalah kita itu bisa menimbang suatu buku atau suatu seni karya pementasan agar semua itu tuh bisa memperoleh perhatian dari orang-orang sekitar. Misalnya orang yang belum pernah membaca buku tersebut, atau orang yang belum pernah menonton pementasan tersebut. Atau bisa juga nih, kita bisa membuat orang-orang yang memang membutuhkan buku atau pementasan tersebut untuk misal data mereka atau mereka menyukai itu. Nah, itu nanti jadi mereka bisa menimbang-nimbang nih dari resensi yang kita bikin. Terus yang kedua adalah kita bisa mengapresiasi hasil dari buku atau pementasan tersebut biar bisa dilihat nih sama halayak banyak. Terus yang ketiga adalah di sini kita tuh bisa menghargai karya-karya buku atau karya-karya seni dari si pembikin atau penulis. Nah, yang keempat, kita tuh jadi tahu kelebihan dan kekurangan dalam buku tuh apa aja yang kita punya nih, misalnya, atau buku-buku yang sedang kita resensikan yang tadinya kita nggak tahu nih kelebihan kekurangannya apa. Terus kita tuh jadi tergerak gitu loh. Jadi tergerak, kita tuh mencari cara, gimana sih caranya kita tahu nih kelebihan atau kekurangan dari buku ini? Nah, dengan cara resensi buku ini juga. Nah, selanjutnya adalah cara berbahasa dalam meresensi buku. Jadi cara berbahasanya ini, usahakan bahasa yang kalian pakai adalah bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak. Terus usahakan juga komunikatif nih dalam menyampaikan resensi tuh. Jadi itu komunikatif ini juga suatu pertimbangan orang-orang untuk melihat resensi kalian. Nah, selanjutnya adalah sistematika dalam menulis sebuah resensi buku. Jadi pastikan dalam menulis atau membuat resensi buku ini ada tahap-tahapannya. Nah, yang pertama adalah kita harus menulis identitas bukunya. Identitas ini berisi judul buku, penulisnya siapa, terus penyunting siapa, penata letaknya siapa, tanggal terbit kapan, terus penerbitnya itu siapa, halamannya berapa. Nah, itu adalah contoh dari isi identitas buku. Yang kedua adalah pendahuluan. Dan yang ketiga adalah latar belakang dari si pengarang. Nah, yang keempat adalah sinopsis atau isi buku. Jadi sinopsis ini kalau kita lihat-lihat ya, dalam novel itu ada di belakang buku novelnya. Nah, itu untuk menarik orang-orang juga tuh, menarik pembaca. Wah, kalau sinopsisnya sudah bagus, pasti isinya juga bagus dong. Biasanya kan orang-orang berpikiran seperti itu. Terus yang kelima adalah kita mencari nih kelebihan dan kekurangan dalam buku yang sedang kita resensikan. Yang keenam, baru penutupan. Biasanya itu ada saran, kritik, atau anjuran siapa aja yang dibolehkan membaca buku ini. Misalnya seperti itu. Nah, itu semua adalah hasil presentasi tentang materi resensi yang sudah saya berikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.